Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, marilah kita semua selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Kita masih membahas tentang masalah himbauan dari muallif Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk berupaya supaya diperbanyak waktu kita itu di dalam keadaan berwudu. Itu ya, yang dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام المصنف العارف بالله سيدي عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقد جاء رجل إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه يسأله أن يعلمه الكيمياء. Dan sesungguhnya telah datang oleh seorang laki-laki kepada Syekh Tuan Guru Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili ini ulama tasawuf yang hidup di abad ke-7 Hijriah ya. Abad ke-7 Hijriah, di awal-awal abad ke-7 Hijriah. Beliau ini orang wali besar ya, orang wali besar, dan termasuk seperti kita sebutkan dulu, wali yang kaya raya, kaya sekali beliau ini. Jadi beliau ini dikenal orang ahli di dalam ilmu kimia. Bukan ilmu kimia yang sekarang ya. Kimia dulu itu pasir diambil jadi emas. Memang emas betulan, bukan kelabuan ya. Memang itu karamat sebenarnya ya, karamat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jangan heran bagi orang yang memang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ini kan Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili ini dari muda sampai beliau akhir hayat itu kan ibadahnya itu pokoknya salat semalaman. Salat itu semalaman. Jadi beliau tidur itu hanya waktu qailulah. Waktu qailulah mungkin dari jam 11 sampai jam 12 selesai. Itulah tidur beliau. Selebihnya ibadah, mengajar, berdakwah, itu saja ya. Jadi
tidak heran kalau orang seperti ini. Bahkan ini satu karamat yang dihikayatkan oleh guru kita sendiri, Kiai Sarwani Zuhri. Itu kan beliau bercerita dari kisah guru beliau Syekh Muhammad Sarwani Abdan. Muhammad Sarwani Abdan ini berguru dengan Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad, kebetulan Syekh Hasan Masyad ini di samping gurunya Kiai Sarwani Abdan, juga guru kita Syekh Ahmad Sarwani, Kiai Ahmad Sarwani juga lumayan lama berguru juga dengan Syekh Hasan Masyad ini. Ya, guru besar di Mekah, ulama besar di Mekah. Bahkan waktu paman Pak Kiai Sarwani datang ke Mekah itu kan, beliau ini paman datang termasuk yang pertama beliau datangi Syekh Hasan Masyad ini. Beliau bermusyawarah, dulu ada keinginan untuk kuliah di Universitas Ummul Qura. Ya terkenal lah gitu kan, mau cari tetal lah juga gitu kan. Kemudian bermusyawarah dengan Syekh Hasan Masyad ini. Syekh Hasan Masyad, kata paman Kiai Sarwani, guru saya ini minta pendapat, minta nasihat dari sampean. Kalau ini di sini memang datang ke Mekah ini ya mau belajar. Bagaimana kalau ulun kuliah? Dulu mudah ya, mau kuliah ke Ummul Qura itu mudah gitu kan. Memang di sana fasilitasnya dijamin gratis seluruhnya, bahkan digaji lagi. Ya. Jadi enaklah kuliah di situ gitu kan. Kata beliau apa? Kamu mau ilmu apa mau tetal? Kata beliau. Kata Syekh Hasan Masyad. Ya kata paman, saya lebih mengedepankan ilmu sih daripada tetal. Kata Syekh Hasan Masyad, kalau kamu mau ilmu belajar di sini, di rumah beliau, di tempat beliau itu. Tapi kalau kamu mau tetal, silahkan kuliah di sana. Akhirnya Pak beliau belajar ikut termasuk murid yang banyak belajar dengan Syekh Hasan Masyad ini. Tapi sebelum itu gurunya Kiai Sarwani ini kan Muhammad Sarwani Abdan juga lama berguru dengan Syekh Hasan Masyad. Mungkin waktu itu Syekh Hasan Masyad itu masih sangat sederhana. Jadi mungkin ekonomi beliau itu terbatas lah gitu kan. Cuma beliau itu kan ada semangat untuk mendidik murid beliau gitu kan. Jadi walaupun punya uang pas-pasan, beliau membuka pondok pesantren gitu kan. Pokoknya santri dijamin beliau memang di Mekah itu, kalau di Mekah terbiasa emang guru-guru di sana tuh kalau ada murid yang belajar tempat dia itu diongkosin oleh gurunya semuanya, makanan dan dijamin seluruhnya. Ya seadanya lah ya, semampu mereka gitu kan. Tapi makannya, tidurnya, fasilitasnya itu biasanya mereka jamin. Kalau yang lebih kaya misalnya malah dikasih uang lagi gitu kan. Jadi memang terbiasa seperti itu guru-guru di Mekah itu. Jadi Syekh Hasan Masyad kan beliau untuk memakani murid yang mungkin 20-30 itu kan lumayan juga gitu kan, memerlukan dana. Jadi beliau itu kan kadang-kadang kehabisan uang, habis sama sekali, tidak ada uang. Jadi pergi beliau ke luar kota Mekah itu kan, dulu Mekah tidak seluas sekarang ya. Mungkin di Ma'la situ saja sudah kosong gitu kan. Jadi pergi ke tempat yang kosong,
di gurun Sahara, di yang tidak ada rumah itu kan ada ranting-ranting beliau kumpulkan. Ranting-ranting itu beliau kumpulkan, taruh di kompe. Ini Kiai Sarwani Abdan sendiri yang menyaksikan, beliau mendampingi guru ini. Jadi setelah dimasukkan di kompe, beliau buat di kompe, digoncang. Ya Allah, beliau ngomong, berdoa, ya Allah, aku ini ingin mengongkosi santri orang menuntut ilmu gitu kan. Jadikan ini emas, jadi emas. Jadi yang itu beliau jual sudah dibelikan ke sembako, belikan ke makanan untuk santri. Itu disaksikan sendiri oleh Kiai Sarwani Abdan. Ya, beliau cerita dengan guru kita Syekh Kiai Sarwani Zuhri gitu kan. Guru kita yang cerita dengan kita gitu kan. Artinya apa? Jangan heran kalau ada orang-orang dulu karamat, mereka punya karamat, misalnya bisa kadang-kadang dapat uang, dapat dulu kan emas, perak emas, dapat emas langsung itu. Ya memang karena mereka apa? Tapi memang biasanya kalau orang betul-betul wali itu kan hatinya itu tidak tertarik lagi dengan emas, baru dapat emas. Kalau kayak kita ini masih pengen emas, jadi tidak dapat emas secara gratis dari Allah, harus berusaha dulu gitu kan. Kalau mereka itu orang yang memang penuh dengan ibadah, sibuk dengan ibadah, kadang-kadang mereka tidak ada waktu lagi untuk mencari uang, itu tidak ada waktu. Dan memang mereka betul-betul ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan dengan emas itu tidak ada lagi gitu kan. Itu biasanya orang yang seperti itulah yang diberi oleh Allah emas. Tapi kalau orang yang nafsunya masih serakah, masih pengen banyak emas, banyak uang, nggak bisa. Itu kalau kerja dulu gitu kan. Kalau mau kerja dulu gitu kan. Itu hikayat yang nyata gitu kan, yang nyata. Tapi itu karamat tidak bisa dipikirkan. Bagaimana ya? Jangan menghayal ke sana. Kalau orang seperti kita ini menghayal ke sana, pengen seperti itu, bisa jadi stres. Ya kan ujung-ujungnya ya narkoba kah, minum ekstasi kah, menghayal aku dapat emas. Itu jelek ya. Intinya kita kembali ke kisah tadi. Ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidi Abil Hasan Asyadzili. Katanya apa? Yas'aluhu ayyu'allimahul kimia. Dia minta kepada guru ini Syekh Abil Hasan Asyadzili untuk mengajari dia ilmu kimia. Maksudnya ilmu kimia tadi ilmu yang bisa merubah batu itu jadi emas. Emas betulan, bukan sihir, bukan kelabuan, enggak. Beliau ini orang mengklaim bahwa beliau ini punya ilmu itu gitu kan. Makanya beliau jadi kaya dari situ. Memang tidak kelihatan. Sayyidi Abil Hasan Asyadzili ini ya imam tarekat Syadziliyah ya. Orang ada tarekat Syadziliyah yang mu'tabarah, yang tarekat yang bagus lah. Orang mengajarkan sunnah Rasulullah, ibadah yang banyak, ditambah dengan mengupayakan selalu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu ridha dengan keputusan Allah. Itu intinya ajaran tarekat Syadziliyah gitu ya. Itu sebenarnya itu ya. Kita ini kenapa tidak bisa seperti itu? Banyak lupanya, banyak lalainya. Kemudian keputusan Allah kadang-kadang tidak terima seperti itu ya. Itu yang penyebab kita ini terkebelakang. Jadi ini kisah nyata yang terjadi. Ada seseorang minta ajarin Sayyidi Abil Hasan Asyadzili ilmu kimia ini.
fa amarahu syekhu ay yuqima indahu sanatan wa syarata alaihi ay yatawadda'a kullama ahdatha wa yusalli rak'ataini wa wa'adahu ta'lima ba'da dzalik. Maka memerintahkan akan dia oleh guru Sayyidi Abil Hasan Asyadzili bahwasanya dia bermukim di sisinya, artinya mondok setahun, 1 tahun, dan mensyaratkan atasnya bahwasanya ia berwudu setiap berhadas dan salat 2 rakaat. Artinya setiap kali batal wudu, setelah wudu salat 2 rakaat. Dan dia janjikan mengajarkan setelah itu. Artinya kamu setahun di sini duduk, pokoknya orang salat fardu ikutlah berjamaah. Aku tidak, kata beliau, tidak menugaskan ke kamu menghafal kitab ini, bahkan menghafal Quran pun tidak disuruh. Tapi tugasnya hanya satu, kalau batal wudu, setelah wudu salat, itu saja. Siang atau malam, gitu kan. Setahun di sini, kata yang itu setahun. Nanti setelah setahun, kata guru Sayyidi Abil Hasan Asyadzili, aku ajarkan ke kamu itu ilmu. Ya karena orang ini kan mungkin selalu fakir, tidak punya uang, selalu ya pengenlah, ambisi lah. Namanya orang kan seperti di dunia juga, ya kalau orang ambisinya besar, ya kerjanya harus banyak juga kan. Tapi itu sebenarnya tidak begitu rumit ya. Tapi itu memang kalau ditanya sekarang, saya bisa ndak kayak gitu? Ndak bisa. Gurunya lain. Kalau misalnya sampean datang, guru Jailani, ajarin saya gitu. Saya pun udah tahu gitu kan. Pembimbingnya lain ya, pembimbingnya lain. Karena orang-orang dulu itu kan mereka mengangkat muridnya, itu diangkat oleh mereka, selalu didoakan oleh mereka kepada Allah, dan mereka hati orang-orang yang hati bersih, Allah mendengar doa mereka, mengabulkan doa mereka. Itu yang sebenarnya ya, di samping tugas itu gurunya ini tidak diam sebenarnya, tapi kayaknya kayak biasa-biasa aja lah, tapi sebenarnya gurunya ini luar biasa, ada mau mengangkat gitu. Makanya kan ada istilah ya, ada istilah bukan istilah lagi, itu salah satu wasiat daripada perkataan Sayyidi Muhammad Saman Al-Madani, Muhammad Saman Al-Madani yang di menakib Wali Saman itu orang ya. Kata beliau apa? Guru itu adalah orang yang bisa mengangkat muridnya. Ya, mengangkat itu bukan diangkat tentang badannya kayak gitu, artinya menjadikan murid ini asalnya jelek jadi orang soleh gitu kan, gitu. Tapi guru bukan orang yang mencapaikan muridnya. Kalau kita ini kan hanya bisa, kalau kita mendidik istilahnya hanya mencapaikan murid. Bagaimana? Kamu baca ini wiritan, ndak boleh ndak wiritan, wajib. Itu kan agak capek. Itu kelas kita. Kalau ditanya kenapa guru Jailani seperti itu, itulah yang saya bisa, itu aja ya. Kalau orang tanya, kenapa ndak seperti Sayyidi Muhammad Saman, Wali Saman? Saya bukan wali, itu aja sih. Itu ndak susah-susah gitu kan ya. Saya ngajarkan apa yang saya bisa, itu saja. Tapi kalau yang ulama-ulama yang dulu itu memang mereka itu dengan kebersihan hati mereka, dengan doa mereka, di waktu-waktu mereka yang merasa ini waktu yang mustajab, diangkat, didoakan mereka, kabul doa mereka untuk muridnya itu, murid-muridnya. Sehingga apa? Yang ini juga betul memang ditugaskan itu aja. Pokoknya setiap batal wudu, setiap wudu salat 2 rakaat, itu saja yang ditugaskan oleh gurunya. Tapi ya tadi gurunya tuh tidak diam sebenarnya. Itu yang bedanya. Makanya ya tadi jangan dikias ke sekarang. Mau datang misalnya ke guru siapa, guru saya mau praktek ilmu yang kayak Sayyidi Abil Hasan Asyadzili, tidak bisa. Lain gurunya, lain gurunya. Tapi ya memang ada
ada berkahnya memang ya. Amalan ini bagaimanapun ada berkahnya. Kata beliau apa? Kamu tugas setiap batal wudu, setiap wudu salat 2 rakaat 1 tahun di sini. Setelah itu aku ajarkan kamu ilmu kimia, gitu kan. Falamma kamulatis sanatu dhahabat Falamma kamulatis sanatu dhahaba dzalika ar-rajul ila bi'rin yastaqi minha ma'an fatala'ad dalu mamlu'an dhahaban aw fiddatan fasabbahu fil bi'ri zuhdan fihi. Maka manakala sempurna 1 tahun, pergilah itu laki-laki ke sumur. Dia menimba air dari sumur itu, maka naiklah dari dalam embernya ember yang penuh dengan emas atau perak, maka dia tumpahkan. Yang uniknya lagi, sampai setahun tidak belajar dengan guru ini, sudah jadi, gitu kan. Jadi dia pada waktu subuh mau sholat, menimba air, naik, bukan air di dalam ini, emas. Emas. Tapi apa? Orang ini anehnya, kata beliau, ditumpahnya, dibuangnya emas itu ke dalam sumur lagi. Hatinya tidak tertarik lagi. Hatinya tidak tertarik lagi dengan ambisi yang seperti dulu, pengen punya emas. Ya. Waja'a ila syekhi fa akhbarahu. Dan zuhdan minhu, karena zuhud daripadanya, zuhdan fih. Waja'a ila syekhi fa akhbarahu, dan datang ia kepada guru Sayyidi bin Hasan, maka dia habarkan, kayaknya guru, saya tidak perlu lagi belajar itu, gitu kan. Hati saya tidak pengen lagi punya emas yang banyak itu. Dan subuh tadi memang sudah ada emas sebenarnya, tapi uniknya hati saya tidak tertarik lagi ke sana. Ya itulah, kata saya, itu apa? Orang yang diberi seperti itu tidak tertarik lagi dengan emas, gitu kan. Makanya kan kadang-kadang kita heran. Kadang-kadang kita heran, di zaman dulu itu kan banyak ulama-ulama itu mau dikasih sama orang-orang kaya, uang yang banyak, emas yang banyak bertumpuk, tapi ini tidak mau, memang tidak mau, gitu kan. Banyak itu ya, karena dulu, di zaman dulu kan ulama itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi semua ulama yang ada waktu dulu didata, diberi mereka cukup apa yang mereka perlukan, diberi, bahkan sering lebih dari keperluan mereka seumur hidup. Ya kalau standar pemberian Imam Harun ar-Rasyid itu kan 100.000 dirham satu kali kasih. 100.000 dirham itu kalau kita untuk memahami itu ya dengan dinar lebih dekat. 10 dirham sama dengan 1 dinar. Jadi kalau 100.000 dirham berarti 10.000 dinar. 1 dinar itu emas murni 4 gram 1/4 kali 10.000 berarti 42,5 kilo emas. 1 kilo berapa sekarang ya? Kalau 850 aja segram berarti kan 850 juta 1 kilo kali 42,5 ya, kali 42,5 40 aja kali 40 sudah 32 M ya, 32 M ya. Pokoknya 2,5 lagi 2,5 kali, pokoknya banyak lah gitu kan, pokoknya banyak lah. Itu uang cukup untuk mereka seumur hidup gitu. Bahkan tidak sekali saja dia kasih lagi. Tapi banyak juga yang tidak mau sama sekali. Sampai
Harun ar-Rasyid ini menghamba, tolong nah terima pemberian ulun, tidak mau. Di antaranya yang tidak mau sama sekali itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri tidak mau sama sekali, sampai aku bersumpah, kata Harun ar-Rasyid, demi Allah, supaya Imam Sufyan itu menerimalah pemberianku. Kata datang anak buah Harun ar-Rasyid ke rumah Sufyan Ats-Tsauri. Padahal orangnya miskin. Sufyan Ats-Tsauri ini orangnya miskin. Dikasih ini raja sudah bersumpah. Karena kalau bersumpah, kalau tidak diterima, itu berarti dia wajib membayar kifarat sumpah. Itu. Wajib mengkifaratkan sumpah. Kata Imam Ats-Tsauri apa? Aku juga bersumpah tidak akan menerimanya. Kata yang gimana guru? Ini bos ulun raja sudah bersumpah, pian harus menerima. Kata Imam Ats-Tsauri apa? Ya, majikanmu, bosmu, rajamu itu lebih mudah membayar kifarat sumpah daripada aku, gitu kan. Ya raja dia yang terlanggar sumpah, gitu kan. Itu apa? Itu orang dulu, tapi mereka banyak yang mau, gitu kan. Kalau seperti kita kan rasionalnya, kalau kita ada dikasih, ambillah. Ambil, kalau kita tidak mau, sedekahkan dengan yang lain. Itu kan itu pikiran kita, ya. Tapi memang orang dulu memang tidak mau mereka, ya. Mereka tidak memikirkan lagi, yang membagi-bagi itu tidak terpikir kepada mereka, ya. Memang sebagian ada juga sih yang menerima tapi dibagi langsung. Siti Aisyah juga pernah itu dikirimi oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan 100.000 juga, 100.000 dirham. Kata Siti Aisyah, kumpul orang Madinah ini, di Madinah, dibagi-bagikan beliau sampai habis itu, habis seluruhnya. Waktu itu beliau puasa, kemudian pembantu beliau juga puasa. Ibu, ya, kita ini puasa ya, untuk berbuka belum ada lagi ini. Ya biasalah makanan ikan kering lah dia. Semestinya sempian tuh ditinggal tadilah uang yang tadi habis sama sekali, tidak ada sepeser pun lagi. Yang tadi semestinya ditinggal lah, untuk kita beli daging, enaklah kita kan berbuka dengan daging. Kata Siti Aisyah apa? Kamu sih tidak bilang sama aku. Jadi aku tidak terpikir, gitu. Itu hebatnya orang dulu, ya, hebatnya orang dulu. Jadi memang tidak masuk sama sekali. Harta benda, emas, perak, uang itu tidak masuk sama sekali ke otak mereka. Jadi yang ini juga, gitu kan? Ini apa? Ini bukan hanya karena wudu, sholat itu saja, ya. Ya memang kalau orang mengamalkan ini ada berkahnya memang, tapi tidak se ekstrim yang ini, ya. Jadi misalnya bisa jadi emas, kemudian hatinya tidak mau lagi sama sekali. Itu berkat doa gurunya sebenarnya, bukan hanya hasil dari amalannya, ya. Nah, itu perlu tahu itu, ya. Itu orang yang berguru yang tahu, ya. Ya, orang yang berguru yang tahu, yang kita itu berkhidmah dengan guru kita baru mengetahui bahwa oh ini berkat doa guruku dulu, gitu. Itu tapi waktu belajar kadang-kadang murid ini tidak sadar bahwa guru ini selalu berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak ini jadi orang besar nantinya. Kadang-kadang lupa itu, ya. Ya, kalau orang yang tidak terdidik di dalam berkhidmah dengan gurunya, itu berkumpul dengan gurunya tapi dengan adab, gitu kan, itu tidak menyadari kadang-kadang seperti itu, ya. Ini orang apa? Jadi permintaannya itu tanpa diajari oleh gurunya, jadi, gitu kan.
Tapi uniknya tidak 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 ada lagi keinginan dengan emas itu. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran kalau orang diberi karamat oleh Allah, misalnya ada uang langsung tanpa dikasih orang, tanpa bekerja, tapi tidak dengan tuyul. Ya, ini ada juga sih tidak kerja tidak apa, tapi memelihara tuyul. Lain lagi itu sihir namanya ya. Nauzubillah, bisa syirik itu ya. Jangan coba-coba itu kajian kesugihan katanya. Kalau seperti kita ini mau kaya ya kerja aja lah ya. Kerja betul-betul ya, berbisnis betul-betul, insya Allah sambil berdoa Allah kayakan, Allah beri gitu. Ya. Ini apa? Yang seperti ini orangnya tidak ada lagi keinginan dengan harta itu, tidak ada lagi, dengan dunia itu tidak ada lagi ambisi. Itu orang yang bisa yang bisa diberi oleh Allah. Kalau seperti kita ini, karena kita masih ada keinginan, masih ada ambisi, disuruh Allah capek dulu baru dapat gitu ya. Itu bedanya kita ini. Kemudian kata beliau di sini, dia sampaikan ke guru beliau Sayyidi Abil Hasan bahwa tadi sudah dapat emas tapi hati ulun ndak pengen lagi. Faqala lahu syekh qad sirtal ana kadzalika kulluka kimia wa nasabahu da'iyan ila Allah taala. Maka berkatalah baginya gurunya Syekh Abil Hasan Asyadzili, kamu sekarang sudah jadi ilmu kimia, kamu itu badanmu itu jadi ilmu kimia, kata beliau. Artinya yang sama mahalnya dengan ilmu yang membalik batu jadi emas itu. Kamu bukan otakmu aja belajar ilmu kimia, badanmu itu jadi kimia sudah, kata Sayyidi Abil Hasan Asyadzili. Dan kemudian ditugaskan oleh Sayyidi Abil Hasan Asyadzili menjadi pengajar ya. Jadi orang, kau ngajar aja lah, nggak usah ngurus dunia, itu kata beliau. Itu apa? Jadi salah satu murid beliau yang berdakwah ya ini Sayyidi Abil Hasan Asyadzili. Memang Sayyidi Abil Hasan ini kan alhamdulillah kita banyak juga mempelajari manaqib dan sejarah biografi beliau ini kan. Salah satu yang keunikan Sayyidi Abil Hasan Asyadzili ini adalah waktu beliau mau berhaji waktu itu dengan rombongan, dengan murid-murid beliau dari Mesir menuju ke Saudi, ke Mekah gitu. Tapi waktu mau berhaji itu beliau menyuruh murid-murid beliau bawa cangkul. Apa hubungannya orang berhaji mencangkul gitu kan? Cangkul dengan apa tuh alat yang bongkar tanah gitu. Jadi karena guru ini menyuruh, ya dibawalah cangkul. Jalan sampai di pertengahan jalan beliau sakit, meninggal. Dengan cangkul itulah membuatku menggali kubur beliau gitu kan. Ya sampai sekarang makam beliau Sayyidi Abil Hasan Asyadzili ini di Humaitsarah ya. Humaitsarah itu daerah ujung Mesir ya. Ujung Mesir mungkin dekat perbatasan dengan Saudi gitu kan. Itu apa? Ya memang orang besar. Sayyidi Abil Hasan Asyadzili ini pangkat beliau itu sama dengan Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani gitu kan. Tapi orang lebih kenal dengan Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani kan. Tapi beliau ini Tidudi. Kalau Sayyidi Abil Hasan Asyadzili, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani kan di awal-awal abad ke-6 Hijriah. Itu kata ulama apa? Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani itu kan zahir di Baghdad setelah keluar Imam Ghazali dari Baghdad. Imam Ghazali kan keluar dari Baghdad, khalwat beliau, akhirnya kan mengarang kitab-kitab ihya, kitab tasawuf itu. Kemudian zahir kan selalu ada untuk Allah
menegakkan seorang ulama, ya, menzahirkan seorang ulama untuk jadi panutan umat waktu itu. Yang sebelumnya Imam Ghazali lah jadi panutan masyarakat. Kemudian Imam Ghazali tidak ada lagi, naik Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani sampai tenar sampai sebelum meninggal dunia kan. Nah, kalau ini di awal abad ke-6 Hijriah, kalau Sayyidi Abil Hasan As-Sadzili ini di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Dan memang beliau inilah juga yang menyemangati pejuang-pejuang Islam waktu diserbu oleh tentara salib dulu. Mereka ini salah satunya Sayyidi Abil Hasan As-Sadzili, sehingga umara waktu itu semangat dan berhasil menaklukkan tentara salib waktu itu gitu. Ini salah satu daripada hikayat Sayyidi Abil Hasan As-Sadzili. Intinya adalah di sini beliau mengingatkan kepada kita untuk berupaya jangan terlalu lama batal, ya itu. Apalagi di musim-musim yang sekarang ini, ya. Musim sekarang ini upayakan kalau keluar wudu dulu, ya. Apalagi kalau mau ke tempat-tempat yang ada perkumpulan banyak, wudu itu bagus, ya. Itu salah satu senjata orang mukmin, perisai orang mukmin. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.